Tes, satu, dua. Apakah suara saya bisa terdengar dan diterima dengan baik? Ya Ustaz, Jelas ya, bisa. insya Allah ya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Nah, yumkinukum fathu suwarikumul an wa min thamma nantaliq wa nabda ala barakatillah. Tafaddalu. Halo, صوتي مسموع واضح. Wadah Ustaz, wadah. نعم يمكنكم فتح صوركم قبل أن نبدأ. هلو، يمكنكم ذلك؟ نعم جيد جدا، أحسن. ما رأيكم نتحدث بالعربية جميعا؟ أحسن، أليس كذلك؟ ما Alhamdulillah رأيكم؟ Ustaz. هل من أحد يجيبني؟ صوتي مسموع واضح أم ليس كذلك؟ Pada Ustaz, واضح، wadah. نعم. ما رأيكم نتحدث بالعربية أم بالأندونيسية؟ Kilahuma Ustaz. كيف؟ Kilahuma natakalam bil Arabiyah wa kadzalika bil Indonesia. كلاهما معا مخلوط. جيد، لا بأس. والآخرون ما رأيهم؟ هل من مجيب يجيبني؟ أهلا أخونا رؤوف، كيف الحال؟ الحمد لله بخير أستاذ. الحمد لله. كنت ketemu lagi Ustaz. معنا أليس كذلك؟ نعم، أهلا بك. نعم، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ جيد، الحمد لله جدا أستاذ. الحمد لله. كنت معنا في مرحلة مقدمة، صحيح، في دورة ماضية. نعم، أهلا وسهلا بك من جديد. طيب، فخير الافتتاح والبداية التي يجب أن تكون هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله على إتاحة هذه الفرصة الثمينة جدا، ومسرور بلقائكم جميعا في هذا اللقاء الأول بالنسبة إلينا في هذا المستوى المتوسط ضمن سلسلة مستويات برامج Bisa Baca Kitab. فأهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم جميعا. فنبدأ من الأخ أحسن الفؤاد ساراجي. كيف الحال؟ خير أستاذ، خير مع الخير. الحمد لله. نتكلم بالعربية أحسن، صحيح؟ طيب، نعم. من أين أنتم يا أخونا العزيز؟ ميدان أستاذ. ما شاء الله، نعم. وما هي الخلفية التي تجعلك تنضم معنا في هذه البرمجة؟ Belum كيف؟ paham Ustaz. Oh, لا بأس، لا بأس. Nggak Abbas, masalah ya. Apa latar belakang antum bisa ikut kelas BBK ini? Apa motivasinya? menambah wawasan aja Ustaz. Oh, Masya Allah. Sekarang apa ininya? Aktivitas kesehariannya?
Saya baru selesai jadi tenaga ahli di DPRD Sumatera Utara. Masya Allah. Ya, Kenapa kok tertarik dengan baca kitab? Apa yang ingin dikejar? ya. Saya penikmat ilmu, Ustaz. Oh, Masya Allah, Ya, ahsan. Jamil jiddan. Talibul ilm, raqi ya, wa azim. ya. Jiddan wa majid wa mahmud. Naam. طول الزمن أحسنتم ما شاء الله موفقين يا أخانا أحسن الفؤاد. Ya, Ustaz. Naam. Oh, tapi ahsanul ya. Karena Ahsanul. kalau bahasa Arab itu nanti ada namanya munada. Kalau dipanggil tuh jadinya ahsanal fuad gitu. Karena harus fathah. Kalau Ya, ahsanul kan pakainya dhammah gitu. marfu, Ustaz. Mansub jadinya kalau ahsanal fuad. Kalau ahsanul Baik. betul marfu. Ya, Ustaz. Nah, jayid. Ahlan wa sahlan bik ya akhana ahsanul fuad. Ba'd na'ti ila al-ukht an-nisa sabiro Octaviani. كيف الحال؟ بخير والحمد لله Ustaz. Alhamdulillah. Min aina anti? Ini nanti di Bone Ustaz, Sulawesi Selatan. Oh, Masya Allah. Wa ma hiya a'maluk al-yawmiyah? Apa aktivitas kesehariannya? Kalau untuk sekarang masih SMA Ustaz di Hmm? pondok. Oh, di pondok ya. Berarti sudah ada basic bahasa Arabnya pastinya ya. Tidak terlalu Ustaz. Terus apa motivasinya masuk kelas BBK ini? Untuk belajar, untuk tes masuk kuliah. Oh, gitu. Ahsan. Masya Allah. La ba's, jamil jiddan. Muwafaqin insyaallah. Allah yusahil lakum. Naam, jayid jiddan. Ahlan wa sahlan ya ukhtana Anisa. وبعد نأتي إلى الأخت أيضا أختنا مغفرة رحمة. كيف الحال؟ لا يوجد صوت؟ Belum ada suaranya. Maaf Ustaz, maaf. Jayid. Nah, Ya, sehat ya? Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana nanti? Sulawesi Parepare Ustaz. Sama ya. Iya, Nah, Masya Allah. Apa sekarang aktivitas keseharian anti? baru tamat dari pondok juga Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti apa motivasinya? Baru tamat. Untuk ikut ujian tes masuk Mahat Ali Ustaz. Oh, nah, jayid. Nah, Untuk mengisi luang waktu ini. lazim, daruri. Nah, maafan anak kadang berbahasa Arab ya. Kalau misalnya dirasa kurang paham, langsung ditanya aja. Karena kadang-kadang keluar sendiri gitu. Nah, Ustaz. Afwan. Nah, Ya, ahlan wa Ustaz. sahlan. Ya ukhtana maghfirah rahmah. Waba'ad na'ti ila Na'ilah Rahmadina. كيف الحال يا أختنا نايلة؟ من أين أنت؟ بخير والحمد لله Ustaz. Alhamdulillah. Sulawesi Selatan. Pada sama semua berarti ya. Masya Allah. أيضا طالبة طالبة أنت. Ya. Apa sekarang kegiatan kesehariannya? Jelas nggak? Suara nggak terdengar nih. Kurang jelas. Afwan Ustaz. Yang lain gimana? Suaranya jelas nggak? Atau di tempatnya Ukhtana Naila aja? Yang lain gimana? Suaranya jelas? Di perangkat yang lain?
Ya Ustaz, jelas Ustaz. Mungkin ada Jelas. masalah di perangkatnya Bisa Naila, ada kita masalah jaringan mungkin. lagi. Iya, gak putus-putus emang ya. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Iya, sepertinya ada masalah di perangkat anti ya, Ukhtana Naila. Apa Ustaz? Gimana? Bisa satu HP berdua Ustaz? Tidak terlalu jelas gimana? Bisa satu HP berdua Ustaz? Anak kok nggak kedengeran ya? Sebentar. Gimana? Ini Ukhtana Syahro ya? Gimana? Nah Ustaz, jaringannya Naila kurang bagus Ustaz. Sepertinya begitu. Heeh. Bisa satu HP Ustaz? Bisa apa? Bisa satu HP dipakai Ustaz sama-sama? Oh, boleh. Emang berdekatan gitu? Ya Allah. Ini semua berarti bareng semua ini yang dari Ahsan begitu. Masa? Kenalan. Iya. Yang satu ditutup aja ya? Udah tadi. Kenapa? Sumpah. Nah, oke. Nah, tadi ini tapi namanya Ukhtana Naila tadi ya? Nah, Ustaz. Iya, betul. Iya, Ukhtana Naila tadi ya. Aduh, masih persiapan. Gimana? Sudah jelas. Oke, nah. Nanti berarti sekarang masih belajar juga? Pelajar juga ya? Ada di pesantren. Nah, berarti sama juga ini. Ukhtana Syahra sama juga. Nah, Ustaz. Masya Allah. Naam. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyatuhat talibat al-mujiddat. Nah, ahlan wa sahlan. وبعد ننتقل إلى الأخ Kanda. Kanda ya. Betul. Min aina antum ya akhwana? Min Bangka Ustaz. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bik. Wa ma hiya a'maluka al-yawmiyah fi hadhihi al-ayyam? Ma fi amal Ustaz. La yujad amal فكيف لا يمكن Faqat وقل اعملوه فسيرى الله عملكم نعم Rabbi ummi fil bait Ustaz. فما هو دافعك للانضمام إلى هذه البرمجة؟ ما هي الخلفية بالنسبة إلي؟ Faqat urid an atabahar fin nahwi was sarf Ustaz. أحسن. من أجل ماذا؟ Kif Ustaz? لأجل ماذا؟ Mal ma'na Ustaz? Al-arif. Setelah itu untuk apa Apa ada? Faqat misinya? yakni fil haqiqah la astati an takam Arabiyah walakin uridu an umaris Ustaz ya. Ma fi muskilah. أحسن Nah. جيد جدا. يعني أريد أن أفهم جيدا عندما أن أقرأ في الكتب وكذلك مثلا في الإنترنت. المهم أريد جدا لفهمهم يعني بشكل جيد أستاذ. بإتقان بإتقان. وبمهارة عالية إن شاء الله. الله يسهل لكم ويوفقكم يا أخانا كندا. أهلا وسهلا بك. إياكم نعم، أستاذ. بعد أخونا رؤوف.
Ahlan Ustaz. Nah, mushtaqin ilaik ya akhana Rauf. Yang Alhamdulillah Ustaz. daurah kemarin di basic ya, Antum ya? Nah Ustaz. Nah, Kif sudah menguasai semuanya insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Tinggal yang remang-remang itu tinggal tasrif-tasrifnya aja lagi Ustaz. Maksudnya remang-remang gimana? Jangan sampai. Tinggal dihafal aja sih Ustaz. Untuk Pak Iya, Hardi insyaallah. betul. Perlu pemantapan ya, Ya, nah Ustaz. hafalan. Pemula. Ya memang nggak bisa sekali langsung instan begitu ya, nggak seperti kita mengolah masakan instan ya. Butuh pengulangan, pemantapan, terus jangan bosen-bosen. Nah, Nah, Ustaz. oke, insya Allah kita di pertemuan perdana kita di kelas inter ini adalah sebuah muqaddimah saja, abstraksi saja, beberapa pendahuluan saja sebelum nanti inti materinya insya Allah akan kita bahas bersama di pertemuan yang kedua. Ini sebetulnya sedikit pendahuluan saja yang mungkin antum semuanya sudah menguasai, tetapi penting kiranya untuk kita bahas dan kita ulang lagi karena beberapa variabel yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sangat menentukan bagaimana kita bisa merangkai rumusan-rumusan cepat, ringkas, dan singkat yang telah kita siapkan dalam beberapa pertemuan ke depan dalam kelas atau level intermediate ini. Insyaallahu ta'ala. Sehingga insyaallah di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang beberapa muqaddimah dan pendahuluan, dan dengan menggunakan muqaddimah dan pendahuluan itu kita bisa menggunakan dengan optimal rumusan-rumusan dan formulasi-formulasi cepat dan juga ringkas yang akan kita bahas mulai di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan kedua nanti insya Allah ta'ala. Nah, kok jadi ngomongnya bahasa Indonesia ya? Harusnya bahasa Arab ya tadi ya. Gimana menurut antum? Kalau kelas inter harusnya udah bahasa Arab ya. Ya, aku Betul, Ustaz. Rauf. Gimana menurut antum? Gimana baiknya aja Ustaz. Gitu ya. Tapi Ustaz. jangan disuruh ngulang. Nanti udah bahasa Arab panjang-panjang, ngulang lagi ya. Habis Tapi saran waktu. Ustaz. Saran Kenapa? Ustaz. Boleh bahasa Arab, cuman pas di Ustaz ngomong itu ada translate di bawahnya. Waduh. Emang subtitle gitu berarti ya. Ya, ada subtitlenya Ustaz. Boleh aja, biar nggak ada pengulangan nanti ya. Wah, ya udahlah, bahasa Indonesia aja kalau gitu aman. Oke, 6. Untuk efisiensi waktu kita share aja ya materi kita pada kesempatan atau kajian kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa tampak terlihat di perangkat antum semua? Bisa, Ustaz. Nah, beberapa pengantar atau muqaddimah. Ada 4 variabel yang akan kita bahas dan ini sifatnya mengikat ya. Kita tidak akan pernah bisa memahami rumusan-rumusan nantinya kalau kita tidak benar-benar memahami apa 4 variabel berikut ini. Yang pertama adalah nakirah ma'rifat dan kemudian berikutnya adalah mabni dan mu'rab. Itu pendahuluannya, apa itu nakirah, apa itu ma'rifat, apa itu mabni, dan apa itu mu'rab. Mungkin semuanya sudah punya gambaran masing-masing, cuman sudah semestinya kita sedikit flashback ke sana ya. Karena urgensitas dan pentingnya beberapa judul besar di bawah ini. Yang pertama adalah isim nakirah dan isim ma'rifat. Yang pertama yang kita bahas adalah isim nakirah terlebih dahulu. Isim nakirah adalah sebuah isim, tentunya sudah semuanya bisa membedakan ya antara isim dan fiil dan huruf kan? Paham ya apa perbedaan isim, fiil dan huruf? Insyaallah, Ustaz. Itu biasanya basic sekali sebetulnya. Apa sih perbedaannya isim, fiil dan huruf? Ada yang bisa mengulang sedikit?
Silahkan, bebas, siapapun. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Akhuna Kanda. Isim, pengertian isim itu adalah Mm-mm. kalimat mempunyai arti sendiri dan tidak mempunyai waktu. Tidak, Tidak mempunyai waktu. Atau maksudnya tidak disertai dengan mempunyai waktu itu gimana? tidak disertai dengan waktu, Ustaz. Naam, tidak mengandung waktu ya. Ah, Bagus. Itu isim. isim. Sedangkan fi'il, Kemudian fi'il adalah kata kerja, kata kerja kata bagus. kerja atau kalimat yang punya arti sendiri dan ia mengandung waktu. Contohnya, Contohnya nadrusu. ya bagus. Ahsan, bagus sekali. Kemudian yang terakhir huruf Huruf itu kalimat yang tidak mempunyai arti apabila kalimat. tidak digabung dengan atau kata saja. Kata lah. Kalau kalimat tuh gabungan beberapa kata kan. Berarti kata yang tidak mempunyai arti kalau tidak digabung dengan kalimat yang lain. Bagus sekali. Seperti contoh. Ya. Fi. Fi, ahsan. Nah, bagus sekali. Ahsan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mengenai isim ya. Semuanya isim. Nakiro, isim nakiro. Ma'rifat itu isim ma'rifat. Kemudian isim mabni dan juga isim mu'rob. Yang pertama adalah isim nakiro. Ingat ya, apa itu isim. Isim nakirah adalah sebuah isim jelas. Tapi isim di sini adalah isim yang menunjukkan arti umum. Apa maksudnya umum di sini? Ada yang tahu? Global. Maksudnya Jelas. global adalah bisa Belum dijelaskan? spesifik. Tidak spesifik, Ustaz. Contohnya? Kitabun. Berarti kalau kitab dia nakirah kan? Apa artinya kitab di sini? Buku. Terus nakirahnya mana? Nakirahnya Ketidakspesifikannya gimana maksudnya? tidak ada kemasukan alif lam, Ustaz. Bagus. Artinya dia umum kan nakirah. Lah maksudnya berarti buku apa? Buku apa aja, Ustaz? Karena Buku umum. apa aja? Tidak terkhususkan. Jadi bisa buku saya termasuk dalam kata-kata kitab itu karena dia tidak ada alif lamnya, dia artinya umum. Bisa buku saya, bisa buku antum, bisa buku yang di perpustakaan, bisa buku yang di toko buku. Buku apapun masuk dalam kata-kata kita kitabun yang tanpa alif lam. Itulah maksudnya umum ya. Dia tidak tertuju pada satu benda tanpa benda yang lain. Tapi semua yang berbentuk buku itu bisa kita masukkan dan klasifikasikan dalam kata kita kitabun. Kenapa? Karena dia tanpa alif lam yang menunjukkan arti umum atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Tandanya tadi tidak ada alif dan lamnya. Semua isim itu kalau tanpa al maka dia isim nakirah, memiliki arti umum ya, tidak khusus, tidak spesifik. Bebas apapun itu. Contohnya kitabun, qalamun, waladun, rajulun, madrasatun, faslun, baitun, dan lain sebagainya. Nah, lawannya isim nakiroh adalah isim ma'rifat. Sebaliknya isim ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan arti khusus. Artinya khusus atau terspesifikasi kepada satu item saja tanpa item yang lain. Tapi isim ma'rifat itu dibagi lagi ada 6, yaitu yang pertama isim yang jelas ya, yang ada alnya. Kalau tadi kan tidak ada. Ketika isim-isim nakiro itu kita kasih al di depannya, maka otomatis dia tidak lagi menjadi nakiro, tapi sudah menjadi ma'rifat, sudah khusus. Misalkan tadi kitabun masih, kalau bahasanya Akhuna Rauf tadi masih remang-remang kan. Kenapa masih remang-remang? Belum difahami secara sempurna. Begitu juga tasrif. Nanti kalau tasrif itu tadi sudah kita kasih al,
Nah, baru sudah isim ma'rifat, sudah jelas terang benderang ya. Apapun itu kalau kemudian kita kasih al, makanya kalau masih remang-remang dan nggak paham, nggak usah repot-repot. Tinggal dikasih al saja sudah terang benderang. Simple ya. Nah, supaya kita cepat paham contohnya. Seperti tadi, kitabun tanpa al, kita kasih aja alkitab, maka jadi isim ma'rifat. Artinya ketika kita mengatakan alkitab, berarti ada satu kitab yang sedang kita maksud. Kitab itu saja tanpa kitab yang lain. Begitu juga contoh-contoh berikutnya. Al-qalam, al-walad, ar-rajul. Yang kedua adalah yang merupakan atau termasuk dari jenis isim ma'rifat adalah nama-nama orang. Ya, dia ada alif lamnya atau tidak ada tidak jadi masalah. Yang penting sebuah nama. Kenapa sih? Karena nama itu kan memang digunakan untuk membedakan person itu dari yang lain kan. Maka pasti kalau sebuah nama mau ada alnya atau tidak ada alnya, maka sudah tentu pasti, sudah barang pasti dia adalah sebuah isim ma'rifat. Contohnya nama-nama semuanya, baik itu nama orang, nama kota, nama negara, nama apapun ya. Muhammad, Ali, Ahmad, Makkah, Indonesia misalkan, atau Kanda, misalkan Anissa, Rauf, dan lain sebagainya. Semua itu juga sudah pasti merupakan isim ma'rifat. Nah, kalau akhuna Kanda ada artinya? Apa artinya Kanda? Ada, Nggak ada, Ustaz. Hah? Atau Mafi, mungkin nggak ada, bahasa Ustaz. sana mungkin ada artinya gitu. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Nggak ada. Sekedar penamaan begitu ya, mungkin ya. Heeh. Nah, jayid la ba's. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan isim dhamir. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya apa kata ganti itu? Ada yang tahu? Iya, itu, Ustaz. Ah, bagus. Dia, mereka, kami, kita, kalian, saya, dan lain sebagainya. Huwa, huma, hum, semua itu. Walaupun, ini catatan penting ya, walaupun tidak ada alnya, mereka semua itu adalah termasuk dari jenis isim ma'rifat. Yang ketiga yaitu isim dhamir atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata ganti. Yang keempat adalah kata tunjuk. Contohnya apa kalau bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Kata tunjuk Di sana, apa? di sana. Di sana, di sini, di sana, ini, itu ya, semua itu adalah termasuk dari kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Contohnya hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunalik. Nah, kemudian yang kelima adalah kata hubung. Menghubungkan antara apa berarti? Satu kata dengan yang lainnya. Bagus sekali. Bisa juga kalimat juga ya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul atau yang kental dengan arti yang ya, alladzi, allati, alladani itu jelas juga karena walaupun tidak kita golongkan dari isim ma'rifat yang 6 ini sudah jelas kita bisa identifikasi karena alladzi, allati, alladani dan lain sebagainya itu yang nomor 5 semuanya sudah diawali dengan alif dan lam. Kemudian yang menjadi pembahasan penting sebetulnya adalah nomor 6. Walaupun di sini jangan ditanyakan dulu, karena pembahasannya nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang di rumusan yang kedua atau ketiga nantinya insya Allah. Yaitu apa? Isim yang disandarkan pada isim ma'rifat setelahnya. Dia sebetulnya itu adalah isim nakiroh. Tetapi karena yang jatuh setelahnya itu adalah isim ma'rifat, maka dia terangkat ke nakirohannya dan kemudian berevolusi menjadi isim ma'rifat. Contohnya adalah qalam Muhammad ya. Contoh yang pertama di sini kalau kita perhatikan ya ini ya, qalam Muhammad. Qalam di sini nakiro atau ma'rifat? Qalamnya Nakiro, saja. Ustaz. Nakiro. Nakiro. Kenapa nakiro? Karena 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 tidak berwajib.
Karena tidak ada alnya kan, maka jelas dia adalah nakiroh. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, yang jatuh setelah isim nakiroh ini adalah isim ma'rifat. Kenapa Muhammad ma'rifat? Karena nama Karena orang. Karena nama orang, Nama. Ahsan. Nah, bentuk seperti ini dia naik ke nakirohannya. Kolam yang notabene adalah nakiroh, tetapi kalau kita perhatikan yang jatuh setelahnya itu adalah isim ma'rifat, maka dia naik tidak lagi menjadi nakiroh, tapi sudah menjadi ma'rifat. Pertanyaan, loh kok bisa begitu? Ya, pembahasannya nanti insya Allah akan datang. Harap bersabar ya. Insya Allah. Kalau kita semua bahas di sini nanti waktunya nggak cukup juga. Kadang-kadang nggak sabar para rekan-rekan sekalian ini. Nah, itu adalah isim ma'rifat ya, isim nakiroh dan isim ma'rifat. Secara umum, isim nakiroh adalah isim yang memiliki arti umum, tidak terspesifikasi, dan kemudian isim ma'rifat itu adalah isim yang memiliki arti khusus dan terspesifikasi dengan beberapa jenis yang 6 ini ya. Nah, ini adalah isim nakiroh dan isim ma'rifat. Sebelum kita lanjut, apabila masih ada yang ditanyakan sampai di sini, tafadhalu, silahkan, ahlan wa sahlan. Ini sebetulnya pengulangan saja ya. Tapi karena pentingnya kita harus bahas dulu supaya kita bisa baca rumus-rumusannya dengan baik dan benar nanti. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan yang terpenting sebetulnya adalah di pembahasan yang berkaitan dengan isim mabni dan isim mu'rab. Karena inti kenapa sih kita begitu merasa terpanggil untuk kita belajar baca kitab? Karena intinya di sini. Kalau kita perhatikan, yang pertama adalah isim mabni. Isim mabni itu apa Afwan sih? Ustadz, Kenapa? Afwan Ustadz, ini screen-nya bisa dibesarin Ustadz? Oh, Boleh dibesarin nggak Ustadz? sebentar. Siap. Biar nggak jelas. Gimana? Lumayan ya? Lumayan Ustadz. Atau masih kurang? Ini seperti antum pakai HP ya? Udah Ustadz. Jelas. Oke, jelas ya? Insya Allah ya. Nah. Nah, isim mabni. Pengertian isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap atau tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Nah, kalau antum ditanya misalkan, kenapa sih kita harus repot-repot belajar supaya bisa baca kitab? Kan kitab itu tinggal dibaca aja, dibuka, kemudian setiap kita punya mata dan kemudian dilihat dan dibaca. Seperti kita baca bahasa Indonesia lah, ya kan? Baca bahasa Indonesia kan nggak perlu kita repot-repot ya, tinggal dibuka dan dibaca aja. Apa sih yang membedakan kita bahasa Arab dengan kita bahasa Indonesia? Atau jawabannya bagaimana? Halo? Halo? Suara saya terdengar? Halo? Tes? Ya Ustadz. Ustaz. Jelas ya? Oh, jawabannya yang nggak jelas berarti. Apa yang membedakan? Kira-kira. Kalau apa nih? Bebas ya, jawab siapapun yang punya gambaran, silahkan. Atau mungkin Akhuna Ahsanul Fuad mungkin. Gimana menurut antum? Bisa diulang Ustadz? Oke. Apa sih kesulitan mendasar kita ketika kita ingin bisa baca kitab bahasa Arab? Yang paling sulit di mananya? Pokok permasalahannya.
Kita ke Akhuna Ahsanul Fuad dulu ya. Ya, karena masing-masing kalimat memiliki kedudukannya, dan setiap kedudukan itu memberikan konsekuensi pemahaman yang berbeda kalau kita salah di dalam mengikrab dari susunan narasi atau kalimat. Sehingga dengan demikian diperlukan untuk mengetahui baik barisnya maupun masing-masing kedudukan masing-masing kalimat di dalam jumlah kalimat. Bagus, Kiranya begitu. bagus. Terus yang Sehingga paling bisa kita identifikasi apa? Konsekuensi dari setiap posisi dan kedudukan dan koordinat setiap kata itu apanya berarti? baris ya Ustaz. Hmm. Akhir dari akhir dari baris masing-masing kalimat. Kata Apakah ya? dia Kata atau kalimat? kata. Kata, ahsan. Dan setiap akhir dari setiap kata itu ditandai dengan Apakah dia marfu, apakah dia mansub, itu apakah dia hubungannya di mana berarti? hubungannya ke i'rabnya Ustaz. Oke, kalau kita mau baca, apa yang terlihat berarti? Kan tidak ada, misalkan kita baca hada Muhammad, misalkan hada Muhammadun. Kan tidak ada Ya, hada marfu, Muhammadun marfu, tidak kan? Tapi yang ya. kita baca apanya? Huruf-hurufnya, Huruf-huruf yang kemudian diberikan apa terakhirnya? baris, Harokat. harokat. Ya. Ketika berbeda posisi dan kedudukannya, maka harokatnya juga berbeda Berbeda. satu Ya. dengan yang lain. Dan itulah bahasa Arab ya. Satu-satunya bahasa yang apabila kita ingin membacanya, kita butuh ilmu dulu, baru bisa membaca. Membacanya saja kita butuh ilmu. Iya. Jadi kalau bahasa yang lain kita baca dulu, bisa baca, baru kemudian paham. Prosesnya sekali saja. Cuman kalau bahasa Arab berbeda. Kita paham dulu, baru bisa baca. Baru setelah kita baca, kita punya pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang lain. Jadi prosesnya tiga kali proses. Itulah bahasa Arab. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebut inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ada yang tahu ayatnya? Tuflihun. Taqilun. Jadi membangun kehidupan intelektual kita bahasa Arab ini. Jadi kita nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kita tidak hanya mendapatkan benefit dan manfaat kita bisa baca kitab saja, tapi kehidupan intelektual kita secara umum juga menjadi terbangun dan terupgrade dengan apabila kita bisa menguasai dan memahami bahasa Arab dan kaedah-kaedah yang ada di dalamnya. Nah, kenapa mabni dan mu'rab menjadi begitu urgen dan penting? Karena mabni dan mu'rab itu yang langsung bersentuhan dengan harokat akhir setiap kata di dalam bahasa Arab. Kalau kita perhatikan, isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya itu tetap dan tidak berubah. Andai saja semua isim bahasa Arab adalah isim yang mabni, maka kita nggak perlu repot-repot belajar baca kitab kan. Kenapa? Karena kalau tetap ya sudah. Kalau kita misalkan kita baca huwa itu harokat akhirnya adalah fathah, ya sampai kapanpun, dimanapun, di kitab apapun kita bacanya tetap huwa. Tidak akan mungkin berubah menjadi huwu atau hui. Nah, masalahnya nanti di mana? Masalahnya nanti ketika di isim yang mu'rab. Kapan kita bisa membaca dhamma, kapan kita bisa membaca fathah, kapan kita bisa membaca kasroh, dan kapan kita bisa membaca sukun. Inti permasalahannya ada di nanti di isim mu'rab. Nah, isim mabni dulu sekarang ya. Isim mabni adalah yang pertama itu isim dhamir. Kata ganti yang tadi sempat kita singgung ya ketika kita membahas isim yang ma'rifat. Selain ma'rifat, dia juga merupakan isim yang mabni.
huwa, huma, hum ya tadi. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah, kata tunjuk sama hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan lain sebagainya. Juga isim mausul, kata hubung juga sama ya. Selain mereka semua itu adalah isim ma'rifat, mereka juga tergolong sebagai isim yang mabni. Kemudian yang keempat ini baru adalah isim istifham, yaitu kata tanya. Seperti contoh hal, ada yang tahu artinya hal? Apakah? Apakah? Bagus. Kemudian aina? Di Di mana? mana? Di mana? Bagus. Man? Dari Siapa? Dari Siapa? mana? Bagus. Ma? Siapa? Apa? apa? Bagus. Kaifa? Waktu atau apa? Bagaimana? Di mana? Mata? Kapan? Kapan? Bagus sekali. Ahsan. Barakallahu fikum. Ini adalah isim yang mabni, yang harokat akhirnya tetap tidak mengalami perubahan. Sekali fathah ya selamanya tetap fathah dan begitulah seterusnya. Nah, pembahasannya adalah yang perlu kita sedikit proses, kita lakukan beberapa mekanisme adalah ketika kita membahas isim yang mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan, bisa perubahan itu berbentuk harokat, bisa juga perubahannya berbentuk huruf di akhirnya. Karena adanya amil. Ada yang tahu apa sih artinya amil? Distributor. Nah, bagus sekali. Distributor apa? Distributor kalimat. Loh, distributor kalimat. Distributor apa ini? Ada yang tahu? Apa sih artinya distributor itu? Yang membagi-bagikan. Yang membagi-bagikan apa Amil. yang dibawa dan kemudian dibagi oleh amil? Yang lain kalau ingin menambahkan silahkan. Akhuna Kanda mana ini? Kok tidak ada penampakannya beliau? Apa yang dibagi dan didistribusikan oleh amil? Silahkan, bebas. Ukhtana Anisa sepertinya. Ukhtana Maghfirah. Akhuna Ahsanul Fuad. Pas dulu Ustaz. Tadi saya Oke. ada keperluan keluar sebentar. Oh, nah. Ya. Kita sedang membahas tentang amil ini. Ya, Kan sering kita dengar amil ya, ada amil zakat kan. ya. Apa artinya amil zakat lah? Katakan kita ambil contoh amil zakat dulu. Tadi disampaikan oleh Akhuna Rauf, amil itu adalah distributor yang mendistribusikan. Betul kan? Ketika zakat berarti dia yang mendistribusikan zakat. Nah, kalau amil dalam isim mu'rab dia yang mendistribusikan apa berarti? Kalimat, Ustaz. Apa? Kalimat. Kalimat. Enggak lah. Kenapa kok begitu? Bang, Ini siapa yang jawab ya? Ukhtana Maghfirah sepertinya. kenapa, Ustaz? Bukan, bukan. Kayak Yang membagikan harokat atau huruf, Ustaz. Disebut dengan apa berarti? Apanya saya disebut? Harokat dan huruf itu dihasilkan dari sebuah
Tadi sempat. Amil. Oke, oke. Kita Puter-puter. catat dulu di sini. Mekanismenya begini, cara kerjanya ya. Secara umum begini. Kita tulis dulu di sini. Pertama sekali yang perlu kita perhatikan sebelum kita membaca dengan harokat yang benar dan tepat adalah amil. Ini nomor satu. Amil di sini nomor satu. Dia yang mendistribusikan. Mendistribusikan apa? Mendistribusikan i'rab. I'rab itu kan ada banyak, ya kan? Dalam isim dia ada 3. Rofa, nasab, dan jar. Nah, yang menentukan salah satu dari 3 ini siapa? Itu adalah amil. Jadi dia yang membawa dan membagikan salah satu daripada 3 i'rab ini dalam isim. Nah, nanti kalau dalam fi'il juga 3, rofa sama nasab sama jazm yang berbeda. Jazm khusus untuk fi'il, sedangkan jar adalah khusus untuk isim. Nah, yang menentukan ini sekarang dalam keadaan atau i'rab rofa atau nasab atau jar ya. Yang menentukan itu amil. Dia yang mendistribusikan i'rab itu. Sehingga yang pertama sekali kita perhatikan amilnya ini siapa? Kalau amilnya itu adalah amil rofa, ya berarti i'rab kata berikutnya adalah i'rabnya rofa. Sehingga yang pertama mekanismenya cara kerja bagaimana kita membaca isim rob adalah yang pertama kita perhatikan adalah amilnya. Yang kedua adalah i'rab namanya. I'rab yang tadi kita bahas salah satu dari 3. Kalau isim rofa nasab jar, kalau fi'il rofa nasab dan jazm. Ini langkah yang kedua. Nanti insya Allah setelah ini kita lihat tabelnya ya. Ini kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah sudah kita dapatkan hasil akhirnya di sebuah isim yang mu'rob. Dan isim mu'rob ini ada 7. Yang pertama adalah, kita tulis di sini ya, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan isim ghairu munsharif. Sedangkan fiil yang mengalami perubahan atau fiil yang mu'rob adalah cuman fiil mudhari' saja. Nah, ini 3 ini penting. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Sesaat lagi insya Allah akan kita berikan contoh-contoh dari setiap 7 jenis isim mu'rob ini. Yang pertama sekali lagi yang perlu kita perhatikan amilnya. Yang kedua adalah i'rabnya. Dan yang ketiga hasil atau outputnya yaitu di isim mu'rob tersebut yang sudah kita berikan i'rab yang baik dan benar. Bagaimana contohnya? Sampai sini insya Allah jelas ya. Kalau ada yang mau disampaikan dulu silahkan. Sebelum kita masuk dalam contoh. Insya Allah jelas ya. Oke. Contohnya adalah yang pertama isim mufrad. Kita perhatikan di sini. Nomor 1 kita perhatikan. Isim mufrad kita baca dulu. Tanda rofaknya dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah. Dan jarnya dengan kasroh. Ingat. Dari mana kita mendapatkan rofak, nasab, dan jar? Jawabannya adalah Amil. dari amil tadi, Ahsan. Ketika kita mengetahui dan hafal amilnya, maka kita hafal apakah rofa, apakah nasab, ataukah yang terakhir dia jar. Nah, kita masuk dalam contoh sekarang. Contohnya adalah Muhammad di sini. Muhammad di sini di kalimat yang pertama kita bacanya apa? Muhammadun. Kalimat atau contoh yang kedua menjadi Muhammadan. Dan kemudian contoh yang ketiga kalimatnya kita baca dengan Muhammadin. Ini berbeda dengan huwa tadi ya. Kalau huwa yang kita gantikan Muhammad, kalau Muhammad itu kita gantikan dengan huwa, maka kita tidak ada perubahan di situ. Tidak ada ja'a huwun, huwan, dan kemudian huwen. Kenapa? Karena huwa tadi kan adalah jenisnya isim Mabni. isim mabni, sehingga dia tidak berubah. Selamanya kalau kita sekali baca huwa,
ya dia selalu akan huwa, tidak akan berubah. Berbeda dengan isim mu'rab, dia bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Sekali lagi, bagaimana kita bisa membaca kapan kita Muhammadun, kapan kita Muhammadan, kapan kita Muhammadin? Yang pertama harus kita perhatikan adalah amilnya. Kalau kita perhatikan Muhammad didahului dengan apa? Didahului dengan ja'a. Ja'a di sini belum kita bahas ya. Ja'a di sini dia merupakan amil rofa. Sehingga Muhammad di sini harus i'rabnya adalah i'rab Marfu. rofa, ahsan. Tapi kita juga harus tahu jenis Muhammad ini isimnya adalah isim apa? Isim mufrad. Nah, makanya harus kita hafalkan di sini. Isim mufrad itu tanda rofaknya adalah dengan dhamma. Makanya kalau kita dapatkan ada sebuah isim mufrad seperti contoh Muhammad dan kemudian didahului oleh amil rofa, maka dia tandanya adalah dengan dhamma. Sehingga kita baca ja'a Muhammad. Prosesnya dari 3 mekanisme tadi. Kita identifikasi dulu amilnya, dan kemudian kita tahu i'rabnya, dan yang kemudian kita tahu jenis isim mu'rabnya. Barulah kita hafalkan tabel berikut. Isim mufrad tandanya apa? Tanda rofaknya, nasabnya, dan jarnya. Isim tasnia, rofaknya, nasabnya, dan jarnya. Dan sampai jenis yang ke-7. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sampai di sini kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tafadhalu, silahkan. Seru ya? Bahasa Arab ini untuk kita baca satu kata saja kita butuh banyak proses dan jalan untuk sampai ke sana. Apalagi nanti kalau kita bahas tentang dhamir ya, yang dikatakan laulad dhamir la alimal amir. Nah, begitu juga kalau kita ambil satu contoh dulu ya. Tadi adalah ja'a Muhammadun yang dalam keadaan rofa. Kemudian ketika amilnya berbeda, karena di kalimat pertama kan amilnya rofa kan. Nah, di kalimat yang kedua bukan rofa tadi, bukan rofa lagi, tapi melainkan Nasab. apa? Inna nasab, ahsan. Makanya Muhammad sudah bukan rofa i'rabnya, tapi i'rabnya adalah i'rab nasab. Jenisnya apa Muhammad? Jenisnya adalah isim mufrad. Makanya nasabnya adalah dengan harokat apa? Fathah. Fathah. Sehingga kita kasih Muhammad ada fathahnya di sini. Dan ketika jar, maka dia dengan kasroh. Karena jarnya dengan kasroh. Itu khusus untuk isim mufrad. Tetapi berbeda jenis isim mu'rabnya. Berbeda pula tanda rofa, nasab, dan jarnya, tanda i'rabnya. Kalau kita perhatikan sekarang isim tasniah, dia berbeda. Rofaknya adalah dengan Alif. alif, nasab dan jarnya dengan Iya. ya. Contohnya ketika rofa dia Muhammadani, ada alifnya di sini, dan kemudian ketika nasab dan jar dengan ya, sama ya, Muhammadaini dan Muhammadaini di sini sama ya. Ada yang tahu artinya isim tasniah apa? Wah, 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 Apa? Bermakna dua, Ustaz. Dua, ahsan, Bermakna ganda dua. atau double. Kalau mufrad? Mufrad yang bermakna satu. Satu atau tunggal, ya bagus. Kalau jamak mudzakkar salim apa artinya? Yang menunjukkan Ada laki-laki. untuk laki-laki yang menunjukkan banyak laki-laki. Yang menunjukkan Laki-laki. Banyak laki-laki. banyak laki-laki. Banyak itu berapa? Lebih dari 2. Lebih dari Lebih dari dua dua. sampai Tidak terhitung. bagus sekali. Kenapa disebut mudzakkar salim? Karena tidak ada tak marbutahnya. Enggak lah.
Mudzakkar apa artinya mudzakkar? Laki-laki. Bagus, Laki-laki. ahsan. Salim? Selamat. Selamat, ahsan. Selamat dari apa? Dari menyimpang dari akar kata semula. Ahsan, bagus sekali. Contohnya? Mu'minuna. Apa? Mu'minuna. Tidak terlalu jelas. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna, bagus sekali. Mufradnya apa? Al-mu'minuna. Mufradnya mu'minun. Mukmin satu, Mu'min. tinggal kita tambah wow saja. Artinya Mu'minun. bentuk mufradnya tetap dan kemudian ketika kita menjamakkan tinggal ditambah wow dan nun ya. Mukmin, mukminun, muslim, muslimun. Itulah yang disebut dengan salim yang disampaikan oleh akhuna Ahsanul Fuad tadi. Akar atau asal katanya tetap selamat, tidak merubah struktur dari bentuk atau asal kata tersebut. Ini lain dengan jamak taksir. Makanya disebut dengan jamak taksir. Apa artinya taksir itu? Pecah. Pecah, berkeping-keping, Berbentuk. tidak berbentuk, tidak beraturan ya. Seperti contoh apa? Rojulun. Rojul, naam. Jamaknya apa? Rijal. Rijal, ahsan. Apakah bisa kita tambah ada kaedahnya di situ? Tambah waw dan nun? Tidak bisa. Sehingga kalau kita mau tahu apa jamak taksirnya satu isim tertentu, bagaimana caranya? Lihat kamu Ustaz. Lihat Ditimbang. kamu, Hasan, bagus Lihat. sekali. Makanya dari sekarang harus kita camkan baik-baik ya, wajib hukumnya untuk memiliki kamus masing-masing ya, para pegiat dan pelajar bahasa Arab. Tidak mungkin tidak membutuhkan kamus ya, wajib dan harus ada pendukung kamus semuanya ya, baik itu kamus yang fisik atau digital juga boleh, bebas ya kamus apapun. Yang penting ada pegangan kamus yang kita miliki masing-masing. Karena dalam kita bisa baca kitab itu adalah 50-50 ya, gabungan dari dua unsur sekaligus yang semuanya memiliki porsi yang sama. Yang pertama adalah kita memahami rumusan-rumusan yang ada yang insya Allah mulai di pertemuan yang akan datang kita bahas, dan 50% yang lain dihasilkan dari faham arti dan makna setiap kata yang kita baca, dan itu dihasilkan juga dari sebuah kamus ya. Nah, itulah jamak taksir ya. Dan semuanya memiliki tanda i'rab yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kemudian yang kelima adalah jenisnya, antum bisa hafalkan masing-masing ya, sendiri-sendiri. Dan kemudian yang kelima adalah jamak muannas salim. Apa artinya jamak muannas salim? Banyak perempuan. Perempuan yang banyak. Ahsan, Jamak untuk lawan perempuan. dari mudzakkar salim ya. Sehingga di sini juga selamat. Seperti apa contohnya? Muslimatun menjadi muslimat. Bentuk aslinya tetap bisa terdeteksi dan kelihatan ya. Rofaknya dengan tomah, nasab dan jarnya sama, yaitu dengan kasroh. Yang keenam adalah isim ghairu munsharif. Apa artinya isim ghairu munsharif? Yang tidak tertas. Ya ada tasrifannya. Yang Apa? tidak bisa ditanwin. Ahsan. Yang tidak ada tasrifnya. Oh, bukan, tidak bisa ditanwin. Tidak menerima tanwin ya. Tadi kan kita bahas di awal ya, ada nakiroh, ada ma'rifat. Nakiroh itu tandanya adalah tidak ada alnya dan menerima tanwin. Tetapi kalau isim ghairu munsharif, walaupun dia adalah sebuah isim yang tanda isim adalah menerima tanwin, tapi khusus untuk isim ghairu munsharif dia tidak bisa ditanwin.
tanwin. Seperti contoh apa? Ja'a Ahmadu. Tidak bisa kita katakan seperti Muhammadun tadi. Muhammadun ada tanwinnya. Dia cuman kita berikan dhammah saja tanpa tanwin. Ja'a Ahmadu. Itu isim ghairu munsharif. Dan yang terakhir adalah asmaul khamsah. Ada yang tahu apa artinya asmaul khamsah? Berupa Lima. kata, Ustaz. Apa? Kelompok lima. Berupa kalimat, berupa kata. 5 kata. 5 kata yang Kata. Lima. yang Lima. Yang lima. Kelompok. yang 5, heeh. Terus apa karakteristiknya? Luka. Isim yang lima, Ustaz. Oke, bagus. Asmaul khamsah kan artinya isim-isim yang 5 kan? Oke, kenapa dia dikelompokkan sendiri di nomor 7 ini? Apa karakteristiknya yang membedakan dia dari isim yang lain? Sama pertanyaannya. Apa yang membuat dia eksklusif gitu? Faham? Pertanyaannya paham ya? Halo? Atau belum? Karena isim-isim yang 5 ini, walaupun mereka itu notabene adalah isim mufrad, aku ini kan isim mufrad kan? Apa artinya akh? Saudara. Saudara ya. Saudara, berapa saudara itu? 1, 2, 3, 4? 1. 1 aja. Tetapi pertanyaan, apakah dia masuk dalam golongan isim mufrad? Tidak. Secara makna iya, karena 1 kan. Tapi secara i'rab dia punya kelompok sendiri, yaitu di nomor 7. Kenapa seperti itu? Ya, karena akhuka tanda i'rabnya bukan dengan harokat, bukan dun dan ataupun din, tetapi dengan huruf. Yaitu huruf apa? Kita kembali. Wow. Dengan wawu ketika rafa, alif ketika nasab, dan ya ketika Ya. jar. Makanya kita membacanya bukan dengan tanda harokat, melainkan dengan huruf. Akhuka dengan waw, akhoka dengan alif, dan yang terakhir akhika dengan ya. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bisa lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah di besok ya kita ada ya. Di jam yang sama. Sampai sini Di jam kalau berapa, masih ada Ustaz? yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu silahkan. Mulainya jam 8 atau jam setengah 8, Ustaz? Jam 8 ya? Bisa kan? Oh iya, Ustaz. Ya, soalnya diinfokannya jam setengah 8. Oh, begitu. Gimana Iya. menurut antum? Jam 8 nggak apa-apa? Iya, jam Kalau 8 Ana aja, Ustaz. prefer jam 8 sih. Boleh. Jam 8 aja, Ustaz. Yang lain gimana? Oke juga? Oke, Ustaz. Nah, Kalau di sini harinya jam 9, Ustaz. gimana? Kalau di sini jam 9. Sulawesi jam 9, Ustaz. Waduh, jam 9. Wah, ini sudah malam banget di sini. Beda sejaman, Ustaz. Oh iya, tapi kalau di Jawa udah larut itu jam 9. Kita berat lah kalau yang di Jawa jam 9. Jam 8 itu udah paling malam sih. Nggak apa-apa insya Allah ya. Ustaz, Nah, Ustaz. Ya, silakan. tanda nasab dan jar pada isim tasniyah tadi kan alif dan ya. Gitu ya, Ustaz ya. Tanda Kenapa apa? tidak disebut nunnya, Ustaz ya? Tanda apa? Tanda nasab dan jar pada isim tasniyah Mm-mm. itu kan alif dan ya. Mm-mm. Nah, tapi kan di situ ada nun, Ustaz. Alif. Nah. Kenapa tidak disebutkan saja tanda nasabnya itu alif dan nun, atau
Kalau jar, ya dan nun. Nunnya Oh itu kenapa gitu. tidak disebutkan ya? Itu sebetulnya bukan isim tasniyah aja, ya Ya, kan? Sama juga ketika kita membahas jamak mudzakkar salim tadi, masih ingat? ya betul. Nah, sama kan? Wow. Iya, iya. Belum ahsan. Waw saja, bukan waw dan nun kan? Oh gitu. Ada Nah, penjelasan kenapa khusus seperti mengenai itu itu? pertanyaannya? Ya, ya maksudnya ada penjelasan khusus kenapa tidak? Ahsan. Ah, Karena tanda aslinya adalah yang waw itu aja atau alif itu aja. oh, Nun itu tambahan, nanti bisa hilang dengan sendirinya ketika diidhofahkan. oh ya, ya. Nah, jadi Baik. dia tambahan saja. Yang asli adalah yang cuman disebutkan di tanda. Nanti insya Alif Allah akan ya kita dan waw bahas tadi ya. ketika kita membahas tentang idhofah ya. Baik, baik. Makasih Ustaz. Nah, insya Allah. Ahsan, pertanyaan yang bagus itu sebetulnya. Ahsantum ya akhwana Ahsanul Fuad. Ahsanul Fuad ini bahasa Arab ya. Iya Ustaz. Kalau Saragih ini bahasa. Saragi itu marga Ustaz. Orang Batak saya. Oh, jadi marga ya, nama Marga Saragi, keluarga ya. Simalungun. Marga. Simalungun. Masya Allah. Nah, ada lagi yang lain mungkin? Ya, Nah, Ustaz. ya silakan Akhuna Kanda ya. Jadi yang Asmaul Kecil Khamsah. banget suaranya. Baik. Ya. Tadi Ustaz, tadi yang Asmaul Khamsah itu kan ada lafaz, ada kata abun. Nah, kalau kita abi bisa Ustaz. Apa? Kita mengucapkan abi gitu. Bisa lah. Yang artinya bisa ya. Oh, iya. Soalnya pernah dengar juga Ustaz, pernah baca lafaz tersebut tidak bisa diidofakan dengan ya mutakalim gitu. Abi itu kan abi artinya Abi kan ya. ayah saya. Abi kan artinya secara makna kan ayah saya. Nah, cuman saya pernah baca itu tidak bisa dimudahkan dengan ya mutakalim. Nah, gitu. Maksudnya itu gimana itu? Bisa lah. Kenapa Apakah tidak bisa bisa berarti ya? ya? Sangat bisa. Oke, Seperti abi gitu. Banyak kita abi-abi. berarti bisa Tidak berarti ada ya. masalah. Nah, Syukran, Ustaz. ya ahlan baik. Tidak ada masalah. Kita bebas ya. Idhofahkan dengan apapun. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan idhofah nanti. Insya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mulai masuk rumusan demi rumusannya. Nah, فنكتفي بهذا المقدار. أشكركم جزيل الشكر وأعتذر منكم وخير الكلام في الأخير أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويوفقكم ويسهل لكم جميعا ونراكم بخير وشكرا لكم تحياتي لكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإلى اللقاء Jazakallah. جميعا. Syukran Jazakallah Ustaz. khair Ustaz. Syukran Ustaz.